kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Selamanya Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan Engkau dan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Amin. Semua siap, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, shalom. Suaranya belum terdengar sampai di sini, shalom. Semuanya siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan yang benar. Coba berikan senyum kanan kiri. Katakan, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Amin. Boleh kita kasih salam? Aku siap memuji Tuhan. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian.
Setiap kita punya kuasa, ada amin semuanya. Lihat kaki ini untuk menginjakkan iblis. Amin. Katakan di sebelah kanan kirimu, depan belakangmu, kita punya kuasa. Ada amin semuanya. Punya kuasa. Yuk, bertepuk tangan semuanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Semua. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yeah. Serukan haleluya. Hey. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku.
Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dan kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita segenap hati kita. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu,
yang mulia, kuduslah nama-Mu. Engkau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Tuhan, segala pujian bagimu, hanya bagimu. Yang mulia, kuduslah nama-Mu. Engkau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Engkau yang awal, Engkau yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Engkau yang awal, Engkau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bahkan sejak kami belum ada dalam kandungan ibu kami, Tuhan, Engkau sudah mengerti kami, mengenal kami. Dari awal sampai akhir, hidup kami di tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami sepenuhnya dalam jaminan-Mu. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang menggenggam napas kami. Jangan biarkan kami pergi dari hadapan-Mu, Tuhan. Jangan biarkan hati kami geser dari detak jantung. Sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Bukan sekadar keluar sebagai puji-pujian yang rutin kami naikkan, atau yang kami hafalkan, atau yang lazim kami persembahkan. Tapi ini jadi doa setiap kami, deklarasi iman kami, seruan jiwa kami, bahwa Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Korabasata kaya rabasitike rabasikir. Korabasata kaya rabasikir. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau yang mulia Tuhan. Allah yang mulia. Kau kudus, kudus Engkau Tuhan. Yes Lord. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Semuanya kami persembahkan. Allah yang mulia. Yes Lord. Kuduslah nama-Mu. Ya Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sebab semua yang keluar dari hidup kami, setiap sel hidup kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab untuk itulah kami hidup, kami diciptakan untuk menjadi pemuji penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang ada di hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Buat kami mampu, buat kami sanggup kenal detak jantung Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Tuhan suka dalam hidup setiap kami. Terjemahkan isi hati Bapa ya Roh Kudus. Biar setiap firman-Mu bicara kuat menembus loh hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kelaparan dan kehausan akan Engkau sendiri. Tuhan yang puaskan, Tuhan yang penuhkan di kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi yang di sini. Selamat siang, sore, dan malam buat teman-teman dimanapun juga berada yang sedang mendengarkan siaran KJS ini. Amin semuanya? Apanya yang amin? Amin bahwa hidup kita dijamin di tangan Tuhan. Amin. Karena setiap kita mestinya jadi anggur-anggur yang nempel pada carangnya. Kalau anggur tanpa carang bisa tumbuh, bisa kelihatan berkilau, percaya itu anggur mainan, betul ya? Artificial banyak sekali di toko-toko, bagus-bagus banget. Mirip anggur betulan, tapi begitu dipetik, bisa dipetik. Begitu dimakan kok kenyal kayak permen karet. Rupanya bukan anggur beneran. Saya berdoa tidak ada anggur artificial, hidup kita berbuah sejati, berbuah sebenar-benarnya, amin. Yuk kita berdiri dulu, kita sama-sama perkatakan firman Tuhan. Skip dulu. Oke. Lihat depan semuanya. Yang tidak bisa baca ikuti aja ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Silakan duduk semuanya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Saya mundur deh. Oke. Coba Mami ini tebak benda apa ini Mami? Nanya ke Mami enggak kamu. Sudah dijawab sendok. Sebut. Yakin sendok? Bukan gayung. Bisa tuh buat mandi tuh? Bisa. Mandi ini berapa tahun kayak gini. Disendoi itu. Bisa ya? Sendok ya? Buat goreng telur bisa. Saya biasanya kalau goreng telur pakai kayak gini. Praktis gitu ya. Kalau buat waduh, ini gatel ini punggung. Digaruk bisa pakai ini. Habis garuk biasanya ada bonusnya daging-dagingnya gitu ya. Buat makan nasi itu lah. Tapi fungsi sendok apa? Untuk makan. Ya di beberapa negara orang nggak lazim pakai sendok. Indonesia pun mungkin kalau mundur sekian puluh tahun yang lalu beberapa daerah di negara kita belum lazim pakai ini. Tapi sekarang kemana-mana kalau makan kalau nggak ada sendok kurang gitu ya, kecuali ada makanan tertentu enaknya pakai apa itu 5 jari kita makanya gitu ya. Tapi sendok fungsinya untuk apa? Makan. Begitu dikeluarkan dari jarak jauh, Esther langsung menjerit sendok. Jelas ini sendok ya? Oke, sekarang saya mau tunjukin yang gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Ini ada di Tel Aviv di Israel ya, ada sebuah museum. Ada seorang artis itu seniman ya, bukan artis main film tapi dia seniman, dia seorang ilusionis. Dia punya keahlian membengkokkan sendok. Nah, terus dia pasang ini di museum pribadinya. Kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Sendok juga, tapi sendoknya aneh ya. Sendoknya kurang lebih segini. Nah, panjangnya kurang lebih 16,18 meter. Sendok, buat nyendok apa ini segini? Kalau sendoknya segini, piringnya seberapa? Kayak gitu. Teman-teman begitu lihat gambar ini mikir dulu itu gambar apa? Mikir dulu ya. Tapi begitu saya kasih gambar bentuk sendok, atau saya mundurin di belakang saya punya gambar sendok, langsung ngerti? Ini sama-sama sendok, yang kedua sendoknya melengkung, panjang, kemudian gedenya luar biasa. Digambarkan ini ada orang di sini lebih tinggi dari orang itu. Panjangnya 16,18 meter, kurang lebih hall itu panjang memanjang sampai kamar ladies itu. Sama-sama judulnya sendok. Yang pertama begitu dilihatin orang langsung ngerti, wah sendok. Kecuali dia orang mungkin dari negeri antah berantah atau hutan yang terisolir abad ini, baru pertama kali lihat ini harus dikasih tahu ini namanya sendok. Kalau yang di sini yang ngikutin siaran, wah Pak ini namanya sendok untuk
makan. Yang kedua juga sendok, tapi bentuknya tidaklah lazim, gede dan melengkung. Padahal sama-sama sendok. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui segelintir orang, 100 orang, orang di rumahmu saja, di gerejamu saja, atau di sekolahanmu saja, dikatakan apa? Semua orang. Seperti sendok, orang langsung ngerti ini sendok. Tidak ada yang bantah, Pak itu cangkul Pak, enggak ada ya. Yang namanya kebaikan hati itu sampai keluar, orang kan tahu itu baik. Ditambahin lagi, sebab Tuhan sudah dekat. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau lihat ada apa dalam hidup kita. Apakah orang bisa lihat, kalau orang lihat sendok langsung ngerti itu sendok. Kalau orang lihat kita apakah langsung ngerti kita ini anak Tuhan ya. Sekali lagi kita lihat bersama-sama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mari sama-sama buka di Filipi 4 ayat 5. Kita baca bersama-sama dengan kuat. Saya ketemu ya, kalau enggak bawa Alkitab depan juga ada tulisannya. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya bacakan versi firman Allah yang hidup. Biarlah semua orang melihat apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri, Tuhan akan segera datang. Versi ini bilang, maksudnya kebaikan itu apa? Loh Pak, katanya kalau kita berbuat baik dengan tangan kanan, tangan kiri boleh tahu atau tidak? Tidak boleh tahu, artinya diam-diam saja. Maksudnya gimana Pak? Pernah lihat begini? Oh, saya enggak bawa HP ya, anggaplah ini HP. Pernah lihat ada tayangan gini, ini ngasih duit ke orang yang tidak beruntung, terus ini selfie atau wifi, ngerti? Terus dijadikan konten, tahu? Semua orang harus tahu aku ngasih ini. Saya tidak mau ngomong soal konten itu benar atau tidak, tapi maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita memberi, tidak perlu itu pamerkan. Tapi ketika ayat ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Teman-teman tahu gelas ya? Tahu gelas? Diisi air. Kalau kita isi airnya penuh, lama-lama apa? Luber. Hidup kita ketika penuh dengan kebaikan Tuhan, itu luber dengan sendirinya. Dengan sendirinya orang kan tahu ini baik. Konon dalam dunia kepemimpinan, seekor singa tidak perlu ngomong ke tetangganya, hei aku singa. Enggak perlu. Hanya ngomong apa? Hei singa. Orang yang baik tidak perlu ngomong aku baik. Itu ngalir dengan sendirinya. Yuk kita sekarang sama-sama buka di Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat yang ke-16. Judul perikop dari Yeremia 6 ini, malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Serem ya kata malapetaka. Itu serem loh. Kata-kata yang negatif ya. Menimpa Yerusalem dan Yehuda, simbol dari umat Tuhan. Kita lihat ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kata ganti mereka, nanti teman-teman tinggal lihat siapa itu mereka. Ditarik terus ke atas, lihat di judulnya, ya Yerusalem dan Yehuda atau simbol umat Tuhan itu. Paling tidak ada 4 hal teman-teman. Yang pertama apa? Stand itu apa? Ambillah atau berdiri. Di tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Ada yang selanjutnya ask. Itu tanyakan, bagian ketiga. Kemudian ada look and walk. Ini semuanya kata kerja alias kita mesti melakukan sesuatu. Ambillah tempatmu di jalan-jalan. Teman-teman, Alkitab berkata, hikmat berseru di mana? Jalan-jalan.
hari ini, sebenarnya nggak cuma hari ini, tapi hari-hari ini hari paling gampang saya bilang ya. Hari-hari ini sejak ada yang namanya antar jaringan, apa sih bahasa Indonesianya itu? Bahasa Inggrisnya antar jaringan itu? Internet. Orang mau belajar apapun bisa enggak? Mau belajar yang baik banget sampai yang jahat banget ada di situ. Sehingga hari ini kita berkata, aku enggak bisa belajar, enggak punya sumbernya, aku enggak bisa sekolah, enggak pernah sekolah. Mungkin itu benar, karena mungkin ada hal di masa lalu kita enggak punya akses belajar. Tapi hari ini asal ada smartphone, kalaupun enggak ada smartphone kita punya teman-teman yang bisa dengan senang hati memberikan ilmu pada kita. Hari ini kita mau belajar apapun sangat mudah, termasuk belajar firman. Alkitab berkata, ambillah tempatmu di jalan-jalan. Dalam jalan hidup kita akan ada satu titik di mana Tuhan bicara dengan kuat loh. Makanya berkata, ambillah tempatmu, diam dulu, stand, berdiri di tempat. Dan lihatlah, look. Artinya kita mesti ada satu masa di hidup kita berhenti sebentar. Ini ada sesuatu yang Tuhan mau ajarin. Salah satunya adalah ketika setiap pekan kita mendengarkan firman Tuhan. Itu kan kita berhenti di sini nih. Pak, tapi masih banyak kegiatan habis ini begini. Oke, itu nanti. Sekarang stop dulu, dengerin dulu, lihat dulu. Oke? Yang dahulu kala di mana jalan yang baik, tempuhlah itu. Sebelumnya ada kata tanyakanlah, ask, kemudian tempuhlah itu. Tanya. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini saya yakin sangat tidak ada. Amin ya. Tapi entah di mana-mana itu selalu mata saya ini selalu nangkep kalau ada hamba Tuhan nyampaikan pesan Tuhan, ada 1, 2, itu mereka begitu dipenuhi dengan hadirat kudus sehingga sepoi-sepoi menerpa dan akhirnya ngapain? Tertidur dalam hadirat yang maha tinggi ya kayak gitu. Ya itu sebabnya banyak, tapi orang-orang yang sangat rohani berkata, oh itu dia belum dikuduskan, ada roh ngantuk meniup-niup dia kayak gitu ya. Tapi sederhana saja, kalau orang itu bosan, orang itu tidak tertarik, dia dengan sendirinya tidak akan fokus. Tapi saya berdoa di sini setiap kali firman dibagikan kita terima kebenaran Tuhan. Amin. Ada 4 kata kerja sekali lagi, ambil, lihat, tanya, dan tempuhlah itu. Semuanya membutuhkan action, katakan action. Artinya kita harus bergerak. Nah, kalau kita tidak mau mengambil, tidak mau lihat, tidak mau kita tanya, tidak mau menempuh, ya itu salah satu jawaban kenapa orang muter terus hidupnya. Muter aja. Yang ada dia tambah tua umurnya, tapi muter, sepertinya muter aja. Nah, 4 ini kunci sebetulnya. Diam, setiap kali ada hikmat dibagikan, diam, kau nggak ngerti, tanya. Bahasa Indonesia kan punya peribahasa apa? Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kadang tidak semua dan sudah tidak sebegitunya. Kalau saya perhatikan di kelas ada siswa yang rajin nanya itu biasanya di gitu kan. Kemudian ngapain sih nanya-nanya? Diam aja gitu loh. Jadi peribahasanya akhirnya diganti. Diam itu emas. Ya kadang emas, kadang kuningan biasa, kadang sepuhan itu loh. Ada waktunya nanya, benar-benar nanya ya. Lalu sekarang kita jalan-jalan ke perjanjian baru. Kita buka di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 43. Saya baca ayat genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Oke, saya baca genap, teman-teman ganjil. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39.
tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. 41. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 43. Amin. Ini kisah mengenai Tabita sudah meninggal lalu dibangkitkan. Yang unik biasanya kalau kita baca di Perjanjian Baru, yang membangkitkan Tuhan Yesus, kali ini membangkitkan Petrus. Ini makanya ada di dalam kitab apa? Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Inggrisnya Kisah Para Rasul itu bukan the story of the apostles, tapi the book of Acts. Book of Acts itu terjemahnya adalah kitab tindakan atau kitab kumpulan perbuatan. Ingat ya, Yeremia tadi kita baca apa? Kamu ambillah tempatmu di jalan-jalan, oke? Kemudian surah apa? Masih ingat? Saya bacakan lagi ya. Ambillah tempatmu di jalan-jalan, lihatlah, tanyakanlah dan tempuhlah itu. Itu semua kata kerja, bekerja. Nah, Kisah Para Rasul ini adalah kitab orang kumpulan rasul-rasul yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan intinya adalah ada seorang wanita namanya siapa? Masih ingat? Dorcas atau Tabita. Itu namanya itu maknanya rusa. Lupa kok lucu maknanya rusa. Di zaman itu orang-orang masih lazim pakai nama-nama hewan yang dianggap dia melambangkan keindahan. Rusa itu dianggap menggambarkan beauty atau kecantikan. Punya teman gak yang namanya nama-nama hewan? Dulu saya masih ada beberapa teman. Namanya elang itu ada laki-laki. Ada juga namanya lembu, ada laki-laki namanya lembu. Garuda juga ada. Kambing ada? Namanya kambing. Bukan kohmbing tapi kambing ya. Oh, saya baru ngerti ada namanya kambing. Asal jangan dikasih sate depannya ya. Oke, sama. Dorcas itu artinya deer atau gazelle, rusa betina. Ya. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman. Kita lihat ya ayat 36. Di Yope ada seorang, coba dibaca, ada seorang murid perempuan. Ini langka, bahkan mungkin saya bilang ini satu-satunya di ayat di Perjanjian Baru ini ada kata murid perempuan. Bahasa Yunaninya materia. Kalau laki-laki atau murid laki-laki itu matetes. Dan ingat loh ya teman-teman, hari itu jarang sekali murid perempuan. Muridnya siapa sih sebetulnya itu kalau ada kata murid gitu di Perjanjian Baru? Murid Yesus. Jadi ini murid perempuan. Hari itu ya sampai hari ini di beberapa daerah perempuan tuh diibaratkan multitasking ya kan, tangannya banyak. Ya masak, ngurus anak, kemudian ini pokoknya kerjaan domestik. Nah, zaman itu ya sekali lagi zaman sekarang beberapa daerah masih ada yang seksis seperti yang membedakan laki perempuan. Itu sangat jarang. Sehingga ketika disebut ada materia, itu sebenarnya a female disciple. Jadi ingat loh ya, disciple. Bahasa Indonesianya murid. Tidak dipakai siswa. Ayo, ada yang ngerti bedanya disciple sama student, siswa dan murid. Kenapa kok Alkitab enggak bilang siswanya Yesus? Ya Yesus enggak bikin SMP dan SMA Pak. Gitu. Apa yang membedakan? Sebenarnya menarik sekali. Kenapa di TSOL pakai kata disciple? Jangan ada yang keliru nulis disciple ya, tulisnya kayak di belakang ini loh. DICIPLE, DICIPLE. Jangan keliru, jangan disciple. Enggak loh, salah ya. Dari bahasa Latin disciplere. Artinya orang yang hidup di bawah disiplin, otoritas guru di atasnya. Ya mungkin kalau saudara-saudara kita ada yang namanya santri, dia dididik khusus. Ada yang namanya nyantrik,
dia dididik secara eksklusif. Nah sama, murid itu seperti itu. Ketika Alkitab bilang ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, artinya status Tabita bukan sekadar followernya Yesus aja, atau ngikutin Yesus kemana-mana saja, atau malah cuman fansnya Yesus saja, enggak loh. Coba kita baca lagi teman-teman. Ayat yang ke-36 bagian kedua. Perempuan itu, siapa perempuan itu? Dorcas itu atau Tabita itu tadi, perhatikan. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tuh, perhatikan. Ini atribut yang dipasang kepada murid yang namanya Tabita. Berbuat baiknya banyak dan juga banyak memberi sedekah. Tiba-tiba tidak dijelaskan dia sakit apa, meninggal. Ketika meninggal, ini yang terjadi, tadi kita sudah ngerti akhirnya dia bangkit ya. Perhatikan ayat 39. Maka berkemaslah Petrus, karena Petrus sedang ada di kota atau region Lida, itu dekat dengan Yope. Yope hari ini jadi kota Java atau Tel Aviv namanya, ibu kota politiknya Israel. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segera datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Hari itu tidak semua rumah di Israel punya loteng. Mereka yang punya loteng artinya status ekonominya menengah ke atas. Bisa jadi Dorcas ini kalangan mampu, ya bisa jadi. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Semua itu berapa Pak? Tidak ditulis detail tapi berarti banyak. Dan sambil menangis. Kok nangis ngapain? Ya kan ada yang meninggal. Kalau ada orang meninggal ketawa-ketawa itu agak aneh. Mesti nangis karena apa? Sedih ya, ditinggal. Perhatikan ini. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Loh artinya ini janda-janda ini adalah orang-orang yang pernah diapain? Ditolong kan sama Dorcas. Dibikinin apa? Baju, bikinin pakaian. Dibuatin, tidak dibeliin tapi dibuatkan. Berarti Dorcas at least dia seorang tailor, apa itu? Penjahit ya kan? Penjahit. Janda itu setiap kali Alkitab menyebutkan janda, biasanya akan muncul janda titik-titik miskin. Atau dia karena sudah tidak ada pelindung yang gak ada coveringnya itu suaminya, dia terbatas dalam bidang finansial sehingga butuh dukungan. Nah rupanya Dorcas ini dia berbuat baik, memberi sedekah, salah satunya dalam bentuk apa? Membuatkan pakaian. Jadi ketika Dorcas yang meninggal, orang-orang yang pernah ditolong tiba-tiba ingat dia nangis, mereka nangis. Sambil nunjukin Petrus dulu, Pak Petrus, ini pakaian yang dibuat buat kami. Jadi orang yang meninggal itu seperti pepatah dalam bahasa Indonesia. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Lah orang begitu ingat Dorcas, ini pakaian, ini baju yang dibuat. Mereka nangis dan tidak dikoordinasi loh ya. Ayo ini Dorcas meninggal, yuk datang kamu nanti nangisnya nada ini, kamu nada ini, kamu suara 1, 2, 3 ya. Kamu nanti ngingat jasanya ini. Enggak. Tanpa dikomando mereka spontan nangis dan berkata, aku ingat perbuatan baiknya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tiba-tiba ketika Dorcas yang berbuat baik sangat banyak ini meninggal, itu seperti naik loh. Naik, orang-orang langsung otomatis ingat. Nah teman-teman kita ini pengen nanti kalau meninggalkan dunia dikenang sebagai apa? Oh puji Tuhan dia wis mati gitu ya. Nah ada dia itu seruat semua. Atau loh kapan dia meninggal? Ya ampun, langsung naik semua perbuatan baik. Itu kenangan menyeruak tiba-tiba. Atau justru wah akhirnya mati juga. Gitu. Ada kan orang-orang
Oh, kami tunggu-tunggu, akhirnya datanglah hari yang dinanti-nanti. Karena kebaikan kita itu, yang namanya kebaikan, dua-duanya baik kebaikan maupun kejahatan, itu sama-sama tidak bisa dibendung. Suatu saat muncul ke permukaan. Jadi sekali lagi, ketika hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan artinya kita menyiarkan perbuatan baik yang pernah kita lakukan, tidak loh. Tapi lakukan dengan kuantitas yang terus menerus tanpa henti. Kayak kita nuang air dalam gelas sampai luber. Yang dikerjakan Dorcas ini luber, teman-teman. Luber. Sehingga ketika dia meninggal, sampai ada orang yang manggil hamba Tuhan yang namanya Petrus di kota sebelah, Pak, datang kemari, Pak. Ada orang baik meninggal, tolong doain. Jadi minta doanya bukan untuk janda-janda ini, bukan minta berdoa supaya mereka diberkati atau kaya, tapi mereka doanya supaya orang baik ini hidup lagi, Pak. Dan bangkit dah akhirnya. Bangkit ya. Alkitab sih nggak nyatet lanjutannya gimana, tapi dipotong di situ kisahnya. Di bagian pertama sudah disebutkan dia itu murid perempuan, terus selanjutnya dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan urutannya. Bukan berbuat baik memberi sedekah terus disebutkan murid perempuan, tidak loh. Tapi disebutkan dia apa? Murid perempuan. Jadi kalau yang namanya murid itu, teman-teman, dia akan ngikutin yang ada di depannya atau jadi teladannya. Ingat enggak Ki Hajar Dewantoro? Ada yang tahu Ki Hajar Dewantoro? Siapa itu? Ya, pendiri Taman Siswa. Anak-anak sekarang kelihatannya asing dengan Ki Hajar Dewantoro. Beliau punya 3 falsafah. Apa itu? Bahasa Jawa. Masih ingat enggak? Ing ngarso sung tulodo, ya, yang di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, yang di tengah membangun karsa atau semangat, yang di belakang di baju SD apa? Paling ingat? Tut wuri handayani. Apa artinya itu Kak Mista? Bahasa Nias itu. Bukan. Tut wuri handayani, yang di belakang mengikuti. Ngikutin sambil dia taat loh. Nah, the follower of Jesus atau murid Yesus tuh juga ada 3 aspek itu, tapi yang di belakang tuh ya tut wuri handayani, ngikuti contoh yang di depan. Yuk kita sedikit jalan-jalan sekarang kita ke Tiongkok, teman-teman ya. Ada seorang anak masih muda sekali usia, dia ngikuti contoh bagaimana memperlakukan ibunya. Ibunya kondisinya seperti ini. Tolong Nathan diklik. Berita ini menulis, this little boy, anak kecil ini menjadi guardian angel atau malaikat bagi mamahnya, malaikat yang memandu ya. Perhatikan gerak badan mamahnya seperti ini. Ini anak usianya mungkin di bawah 5 tahun atau mungkin masih 4 tahunan ya. Ketika mamanya harus nyiapin makanan, kemudian ambil pakaian dari jemuran, anak ini sigap membantu. Ini papahnya, dia digendong papahnya. Mamanya ketika nyiapin bubur atau telur ya, dengan mulutnya nyiapinnya mamanya. Mamanya ini menderita cerebral palsy atau kehilangan kontrol atas syarafnya. Anak ini umurnya berapa teman-teman? 2 tahun. Ya, perhatikan. Sejak anak ini bisa jalan, dia belajar jalan dari papahnya. Dia perlakukan mamahnya seperti papahnya memperlakukan mamahnya. 有一次我给他递水杯的时候， Suatu hari ketika aku lagi ngasih cangkir ke Pamelo, anaknya namanya Pamelo, mamanya ini kepleset karena lantainya licin. 他就问我为什么 Si anak itu nanya, kenapa mah kamu jatuh? Karena ada air di atas permukaan sehingga licin. Nah sejak saat itu si Pamelo atau anak ini umur 2 tahun ini selalu mengingatkan mamahnya, kalau hati-hati lantainya licin. Mama ini bilang anakku ini sangat peka ya. Jadi kadang aku merasa bersalah, jadi aku sama suami ini kerja keras supaya dia bisa dapat pendidikan yang baik. Aku berharap keluarga kami bisa jadi lebih baik lagi di masa mendatang.
Pertamanya orang tua dari couple ini, pasangan tidak setuju mereka menikah karena papanya sebetulnya juga cerebral palsy, cuma tidak separah mamahnya. Tapi kemudian mereka setuju ya. Kemudian mereka ini periksa dokter bahwa CP atau cerebral palsy bukan penyakit genetik, makanya mereka memutuskan mau punya anak. Kalau mau cerebral palsy itu seperti apa? Di tengah-tengah kita ada yang mengalami cerebral palsy. Siapa kira-kira? Pak Joni, ya kan? Cerebral, ada cerebrum, area otak yang bermasalah, kemudian mempengaruhi seluruh sensor tubuh. Jadi paling tidak yang kena itu area kognitif. Kalau kognitif berarti cara berpikirnya memang agak sedikit ada permasalahan. Kemudian bicaranya ya, ngerti ya, bicaranya agak terbata-bata. Kemudian ini loh, kontrol ototnya itu juga bermasalah. Dan yang terakhir, biasanya nanti kalau soal ke belakang buang air kecil besar juga bermasalah. Teman-teman bisa bayangin enggak? Pasangan suami istri kayak gitu loh. Cuman suami lebih baik. Si Pamelo ini umur 2 tahun, dia lihat papanya sayang sama mamanya, memperlakukan mamanya dengan begitu lembut. Ini anak 2 tahun lihat contoh. Kemudian dia follow, dia ikutin bapaknya cara memperlakukan bapaknya. Itu makanya dalam keluarga itu teman-teman, sebenarnya anak itu cuma proyeksi aja. Apa itu proyeksi? Ini gambar yang kita lihat itu semu loh teman-teman. Karena aslinya dari komputer, tembakin pakai alat namanya LCD ini. Semu, kalau kita pegang hilang itu gambarnya itu. Jadi tingkah laku anak-anak itu kalau mereka mungkin maaf menyebalkan, orang tua ini ngecek dulu, jangan-jangan aku kayak gitu. Itu proyeksi aja tuh, nembak dari situ. Nah si Pamelo itu dilihat bapaknya. Anak umur berapa tadi? 2 tahun, my goodness, 2 tahun. Malah di batita nih di bawah 3 tahun. Itu bisa memperlakukan maminya dengan begitu, buat saya gentleman sekali. Di wawancara lanjutan dikatakan, ya karena ini anak belum tahu lancar ya, tapi dia terbata-bata ngomong, aku lihat papaku kayak gitu. Itu disciple tuh seperti itu loh. Lihat contoh. Aku kerjakan persis. Loh anak umur segitu kalau di luar mereka lagi apa sih? Nikmati dimanja-manja. Oke? Tidak dapat yang diingat, nangis. Nangis itu kan jadi senjata pamungkas tuh. Kalau senjata pamungkasnya belum ini, keluarkan senjata rahasianya apa itu? Nangis, guling-guling, gigit-gigit tanah kalau gitu ya. Orang Sunda bilang kokosehan kayak gitu. Sampai jerit-jerit, ingusnya kemana-mana, dilap-lapin wajah, nah gitu. Pasti keinginannya jadi turutin. Sementara yang lain menghabiskan waktu dengan kayak gitu, ini anak sudah kerja. Mungkin videonya agak blur tadi ya, tapi ketika mamanya ngambil cucian itu lagi hujan loh. Di Cina tuh hujan. Dia sikap, lagi musim dingin pakai jaket tebal kan tadi. Itu lihat contoh, dikerjakan. Buat dia, loh aku ini kan masih kecil, temanku yang itu main-main, aku mau ikut main. Enggak, dia milih untuk melayani maminya. Nah itu luar biasa. Ya, sekarang kita lihat teman-teman. Ini ada masalah di sini. Lukas 18 ayat 22 sebelum kita selesai. Jadi murid Yesus gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Gampang ya? Gampang. Saya pertanyaan ya gampang mudah kan sama ya kan? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya singkat karena Anda pasti familiar dengan kisah ini. Ada orang kaya loh ya, orang kaya sekali lagi. Bukan orang biasa, orang kaya. Dia itu sudah singkat cerita melakukan semua perintah Allah. Itu keren loh. Sudah tajir melintir, dia punya moralitas bagus. Kemudian dia tuh pengen menyenangkan Tuhan, mau ikut Yesus. Jadi murid, jadi matetesnya Yesus. Ayat 22 dikatakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi. Artinya Yesus setuju dengan dikatakan orang muda yang kaya ini. Artinya kalau dia ngikutin perintah Allah, bener ngikutin loh. Banyak orang kan memuji diri sendiri, padahal aslinya tidak seperti itu. Ini enggak, bener dia punya moralitas yang bagus. Oke, Yesus setuju. Makanya tinggal berkata, tinggal satu hal lagi, tinggal satu. Ini nyaris sempurna. Yang harus kau lakukan, titik 2. Oke? Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berarti suruh jual dulu baru datang ke Yesus atau datang dulu baru jual?
suruh jual dulu, melakukan action kan, betul? Melakukan action jual, dibagi-bagi baru datang ke Yesus. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Jadi hal yang membuat orang tidak bisa ngikut Tuhan itu bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Makanya yang namanya ngikut Tuhan kan ada kata kerjanya. Saya ulang lagi, Yeremia 6 ayat 16. Ambillah, lihatlah, tanyakanlah, tempuhlah. Maka Yerusalem dan Yehuda akhirnya ditimpa malapetaka karena dikatakan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Karena tidak mau, bukan tidak bisa. Ini makanya jadi semacam bukan mantra tapi semboyan di TSOL ini. Semuanya bisa dilakukan. Yang tidak bisa itu karena tidak mau. Betul enggak? Apapun itu bisa kita kerjakan. Mustahil Pak, bisa. Apalagi bersama dengan Tuhan lakukan perkara yang besar. Loh teman-teman tuh kalau enggak percaya tuh lihat itu loh, Paralimpiade itu loh. Olimpiade yang untuk mereka yang memiliki disabilitas itu kan hebat-hebat loh. Bisa kok. Kemarin saya sempat ngobrol sama Mami Helen Keller itu ya. Sudah tunanetra, tunawicara, tunarungu, bisa menguasai 5 bahasa asing yang susah-susah. 5. Kok bisa? Bisa. Masalahnya mau atau tidak. Apalagi teman-teman semua baik yang di TSOL, KJS maupun yang lagi dengar siaran yang dalam nama Yesus dikarunia tubuh yang komplit, pikiran yang waras dan sebagainya. Kalau kita cuman berpangku tangan, orang Manado bilang pangko kaki aja, itu ada sesuatu yang serius sedang jadi masalah dalam hidup. Jadi semua pasti bisa. Ya itu orang muda itu bukan karena dia tidak bisa Tuhan, tapi karena dia tidak mau. Akhirnya karena tidak mau ya tidak bisa jadi murid Yesus. Ini ada buah apa nih kira-kira yang sana? Hah? Apel ya kan? Buah apel itu bisa keluar buahnya caranya gimana? Tanam. Jadi kurang lebih kayak gini ya siklusnya ya kan. Ada buah, wah Pak tapi biji apel itu mengandung sianida Pak. Oh, ya kan saya nggak suruh makan biji apelnya kan. Tanam bijinya kan, yang ditanam kan bijinya ini. Terus dia akan bertunas, jadi benihnya bertunas, kecil-kecil tambah besar, baru berbuah. Berarti kan yang selalu ada sejak awal apa? Akar. Akarnya ada, bahkan semakin gede pohonnya akarnya semakin dalam. Semakin buahnya lebat, akarnya semakin ekstensif nyari sumber air. Betul ya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Itu artinya buah atau akarnya. Kalau perbuatan baik kita ini. Buah. Oke? Sepakat buah ya? Perbuatan baik. Bisakah berbuat baik tapi tidak ada akarnya ke Yesus? Bisa? Bisa. Tapi ada batasnya. Yesus ngajari apa? Oh, saudaramu salah sama kamu, ampuni 70 kali 7 kali. Oke lah, ada yang nganggap berarti Pak 490 tak tunggu 491 tak bantai dia Pak. Kayak gitu ya. Seperti itu simbol, metafora dari kamu mengasihi tanpa batas. Sudah dikasih contoh enggak kita? Anak tadi yang namanya si Pomelo tadi, lihat contoh bapaknya memperlakukan mamahnya dengan sangat elegan. Mama yang cipi yang bergerak aja begini loh. Ya. Kalau ngomong cipi tahu caranya? Bakalan. Itu kan ketarik semua. Tapi anak ini memperlakukan maminya dengan sabar. Dia lihat contoh siapa? Bapaknya. Kita dikasih contoh. Makanya saya itu suka nyetak kaos sendiri. Contoh saya itu ada di dada ini loh. Siapa ini? Tuhan Yesus. Ini kan dianiaya tuh Tuhan. Ketika sudah disalib di atas kayu salib bilang apa? Ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Ini tidak masuk akal. Tidak bisa masuk akal manusia. Tuhan diperlakukan begitu tidak adil, tapi tetap mengampuni. Itu contohnya kita loh. Berakarnya di situ. Nah kalau kita sudah akarnya benar, buahnya pasti benar. Yang membedakan dengan dunia perbuatan baik kita mengasihi tanpa batas.
saking tanpa batas itu luber. Karena luber akhirnya diketahui oleh semua orang. Nanti kalau sudah waktunya meninggalkan dunia ini, yang dikenang setiap kali nyebut nama Esther Kusuma. Wah, orangnya baik, senyum terus sama nanya, ada roti enggak papi? Nah, enggak ya, bercanda. Senangnya membagi-bagi. Kan enak ya dikenang dengan kayak gitu ya. Atau kita dikenang, wah untung dia enggak di sini lagi, coba ke masih hidup. Wah, itu kayak neraka tumpah ruah di dunia. Ya enggak? Kita mau milih yang mana? Kalau kita milih yang pertama, tidak ada cara lain yaitu menjadi murid Yesus. Bahasa Inggris dari Filipi 4 ayat 5. Let your gentleness be evident to all. Evident itu bukti, gentleness itu kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan artinya wajah keibuan, kaki kesebelasan, bukan ya. Bukan tangannya begini-begini, bukan. Kelemah lembutan itu artinya kita punya power, punya kuasa, punya kemampuan untuk membalas, tapi memilih tidak membalas. Suatu hari di Pekalongan ini, saya tidak tahu dekatnya Bina Grianya Pak D atau tidak, karena itu peristiwa tahun 40-an, 40 sekian atau 50 sekian. Ada sinuhun dari Keraton Ngayogyakarta naik mobil. Ingat zaman itu yang punya mobil itu sangat jarang, benar-benar cuma sultan aja itu yang punya. Kemudian ada seorang polisi, ya, nyetop, prit, berhenti tuh mobilnya. Kemudian turun, minta, saya lupa namanya, SIM zaman Hindia Belanda itu apa namanya itu? Apa? Ya itu, apa namanya? Request itu. Minta, dibaca. Begitu dibaca, dia gemeter. Lah, nyuwun pangapunten sinuhun, mohon maaf yang mulia, sinuhun melanggar verboden. Ada verboden dilanggar. Tahu verboden ya? Dilarang melintasi itu loh, jadi jalan satu arah mungkin itu. Kemudian yang disebut sinuhun itu kan sultan. Sultan beneran serius, Sultan Hamengkubuwono. Oh ya sudah, enggak apa-apa, ditilang saja. Nyuwun pangapunten sama nyembah-nyembah gini. Ingat loh, ini raja nih, raja. Enggak apa-apa, tilang saja. Agak gemeter ini bapak polisi ini nulis, kemudian diserahkan tilangnya. Besoknya apel pagi, dimaki-maki si pak polisi ini sama komandannya. Saya enggak ngomong ya karena terlalu kasar, makanya intinya, kamu punya otak apa ketinggalan di Palembang? Nah, gitu. Kok kamu berani-beraninya nilang raja? Ini kok sampai ketahuan menteri kepolisian dipecat kita semua. Lah gimana, rajanya sendiri yang minta ditilang. Akhirnya singkat cerita, kedengeran itu sampai ke telinga sultan di Ngayogyakarta. Yang terjadi kebalikannya. Si polisi ini mau dinaikkan pangkatnya, pindahin ke tempat lebih baik. Cuman akhirnya si polisi ini merasa enggak usah, saya ngabdi di sini saja. Ya enggak apa-apa, dinaikkan levelnya, dikasih tunjangan lebih. Ini contoh, ini dua sisi yang berbeda loh teman-teman. Yang satu, dia punya kekuasaan, milih karena dia tahu dia salah, ya sudah dia ngikutin aturan. Yang kedua ini negakkan aturan benar-benar kuat, saklek ini. Orang Belanda bilang zaklik. Karena salah siapapun orangnya tetap dihukum. Yang namanya kelemah lembutan tuh, kita punya power, punya kuasa. Kalau kita di posisi bawah ditekan, ya sudah kami orang kecil membalas apa. Tapi ujian yang sebenar-benarnya, saya ulang sekali lagi, ujian yang sebenar-benarnya. Ketika yang pertama kita diberi kuasa, yang kedua kita diberi anugerah kelimpahan dalam segala hal termasuk finansial. Makanya ujian bagi anak muda yang kaya ini ketika dia kaya. Lah kalau maaf lo ya, seperti Petrus dan sebagainya, wong nelayan tinggal aja enggak masalah, cuman jala doang. Ya ini mungkin dia sahamnya banyak di Yerusalem, di Nazaret, di Bethlehem, punya bank di mana-mana. Lah kok ninggal, suruh ninggal, ya enggak bisa. Nah ternyata jadi murid Yesus, itu adalah urusan kita meninggalkan itu semua, ngikutin yang Tuhan mau. Sampai kebaikan itu menembus hidup kita dari dalam keluar, sampai kebaikan hati itu diketahui oleh semua orang. Tutup Alkitab, kita berdoa biar benih firman ini masuk dalam batin setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman itu yang sudah kami dengar
biar menembus batin kami, tumbuh di tanah hati kami. Hidup kami makin hari makin dibaharui. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami penuh, bahkan limpah, hingga sampai semua orang melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami berjasa, bukan karena kami hebat, sama sekali tidak. Namun karena karya Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kami. Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kemampuan, dan kami menjawab ya dengan semua kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman-Nya sangat memberkati kita semua ya. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam bagi teman-teman yang menonton ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah subscribe, like, maupun komen, sehingga semoga ibadah kami menjadi berkat buat semuanya. Kita akan akhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri semuanya. Bersama-sama angkat tangan, kedangkan tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan yang maha baik, Bapa yang pemurah penuh dengan kasih karunia, melimpahkan kebaikannya setiap hari dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita diberkati dalam segala hal. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Tuhan, kami terima anugerah-Mu yang kekal itu dalam hidup kami.
hati yang lekat padamu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari dengan wajah yang penuh dengan kasih karunia dan memberikan damai sejahtera. Tidak pernah kurang suatu apapun dalam hidupmu, sebab Tuhan Sang Gembala Agung memelihara hati dan pikiranmu, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai kekal. Digenapi sekarang dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sepakat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.